Wangko, Tabea, salam rahayu. Kembali berjumpa dengan saya, Iswan Sual, dalam podcast yang diasuh oleh Lalang Rondor Malesung atau Laroma. Sebagaimana sudah kita tahu bersama, Laroma adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang letaknya ada di Sulawesi Utara, berpusat di Desa Tondei, Kabupaten Minahasa Selatan. Sebagaimana pada episode sebelumnya, saya berulang menyampaikan bahwa podcast ini dibuat dalam rangka menyosialisasikan sususuyan atau ajaran di dalam organisasi Laroma Lalang Rondor Malesung. Sususuyan ini terdiri dari dua, yaitu Sisinau yang terdiri dari 9 nasihat dan Poso yang terdiri dari 9 larangan. Pada episode yang kelima ini, saya akan menuturkan atau menguraikan Poso atau larangan yang kelima. Sususuyan ini adalah rumusan yang dibuat oleh tim yang ada di Lalang Rondor Malesung setelah mempelajari dan mendalami ajaran-ajaran para leluhur. Poso pada saat ini, yaitu Poso yang kelima, berbunyi Syaam mak lampang ang lalang kaengkolan. Syaam mak lampang ang lalang kaengkolan. Syaam mak lampang ang lalang kaengkolan secara harafiah berarti jangan melangkah atau berjalan di jalan yang berbelok-belok, jalan yang bengkok. Diberi makna oleh kami, Syaam malampang ang lalang kaengkolan diberi makna jangan gemar berbuat kesalahan dan kekeliruan. Kata gemar berarti suka atau senang. Gemar melakukan kesalahan artinya secara sengaja melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Kita semua sebagai manusia tentu berbuat salah. Tapi ada perbuatan kita yang salah yang kita lakukan tidak secara sengaja atau di luar kesadaran kita. Lain halnya dengan ketika kita gemar melakukannya atau senang melakukan kesalahan. Leluhur kita, leluhur Minahasa, berulang-ulang dan selalu menyampaikan untuk menghindari kesalahan ini. Jadi tidak melakukan kesalahan yang berulang atau tidak berjalan pada jalan yang berbelok-belok. Kita mungkin pernah mendengar cerita tentang Tonaas Sio Kurur. Mungkin ada yang masih asing di telinga tentang cerita ini. Tapi cerita ini sebetulnya cerita yang populer, terkenal di Minahasa. Dan dalam episode ini saya akan menguraikan cerita tentang Tonaas Sio Kurur yang ditulis oleh seorang yang sangat produktif dalam menulis, yaitu Hersevin Manus Taulu. Dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Sulawesi, terekam dengan jelas bahwa Tonaas Sio Kurur ini adalah orang yang baik, orang yang sakti, orang yang suka berkorban, dan secara singkat boleh disampaikan dia adalah orang yang berjalan di jalan yang lurus atau di jalan yang benar. Sehingga pada saat dia hidup dan pada saat masa kejayaannya, Minahasa itu dalam keadaan yang damai. Setiap kali ada ancaman, setiap kali ada gangguan, Tonaas Sio Kurur selalu ada untuk membela rakyat. Namun suatu ketika
dia bertemu dengan seorang perempuan, adik seorang pahlawan juga. Nama si perempuan ini adalah Kai. Dan Tona Siokuru ini terpesona dengan paras perempuan yang cantik ini. Dan tentu dia tahu adalah suatu kesalahan ketika mengambil perempuan ini secara paksa, tidak menurut adat istiadat. Namun dia bersikeras untuk mengambil perempuan ini menjadi miliknya. Kakak dari gadis ini keberatan dan mereka kemudian terlibat dalam adu senjata. Jadi mereka bertempur dan tentunya pada waktu itu Tona Siokuru merasa dia yang akan menang. Karena dia dikaruniai dengan kekuatan yang di atas rata-rata di penduduk Minahasa. Tapi apa yang terjadi adalah Tona Siokuru justru kalah oleh kakaknya atau saudaranya dari perempuan yang bernama Kai itu yang hendak diperistri oleh Siokuru. Ada cerita lagi yang lain tentang Tumalun dan Wangkok Parepe. Cerita ini juga berkisah tentang seorang yang sangat gagah perkasa, bertubuh besar, seperti Tona Siokuru juga bertubuh besar, bahkan dikategorikan sebagai raksasa. Wangkok Parepe ini dianggap sebagai pahlawan di suatu daerah. Namun ketika dia berhadapan dengan orang-orang di luar wilayahnya, dia dianggap bengis. Dan di kalangan masyarakat luar itu, dia dianggap jahat. Dan begitulah adanya pada waktu itu. Dan dia menganggap orang lain remeh. Dan suatu saat dia kemudian dikalahkan oleh seorang pahlawan yang disebut dengan Tumalun. Ada cerita yang lain lagi, cerita yang ketiga adalah cerita tentang Mahawetik. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Mahawetik. Dia juga sama, dia seorang pahlawan di zamannya dan berkuasa di zamannya, dianggap tokoh, tetapi dia bengis terhadap kaum yang lain. Dan kemudian juga dia dikalahkan oleh dua orang dengan akal yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Dari ketiga cerita ini kita mendapatkan tiga tokoh yang boleh dibilang memilih jalan yang engkol, atau mereka itu maya anglalang kaengkolan. Yang pertama tokoh Tonas Siokuru, kemudian yang kedua adalah tokoh yang bernama Wangkok Parepe, dan yang ketiga tokoh yang bernama Mahawetik. Mereka dulunya adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus atau lalang rondor. Tapi kemudian merasa terlena dengan kekuasaan, kekuatan, dan pengaruhnya di masyarakat. Mereka kemudian menjadi orang yang bengis dan kesimpulannya adalah mereka berjalan di jalan yang bengkok. Kita tentu bisa melihat bahwa hal-hal semacam ini tidak baik. Kita tentu bisa mendapatkan pesan bahwa yang berjalan di jalan engkol atau di jalan yang bengkok, dia akan mendapatkan akibat, dia akan dipermalukan. Seperti kata para leluhur, tinoromo maendo lewo. Tinoromo maendo lewo artinya seorang yang melakukan kesalahan, dia kemudian mendapatkan akibat yang buruk sebagai hukum atau sebagai pendisiplinan. Ada juga perkataan orang tua yang lain yang berbunyi, sondang ukan womendo nikau.
sondang okan wo mendo niko. Artinya orang kemudian diambil oleh pedangnya sendiri. Artinya dia mati oleh alatnya sendiri. Artinya dia kemudian mendapatkan hal-hal yang buruk dikarenakan oleh perbuatannya sendiri, atau dia mendapatkan akibat yang buruk disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Memang kita sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Tapi kita tentu tidak boleh lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita, baik itu orang tua, rekan kita, kawan kita, saudara kita, tetangga kita, yang mengingatkan kita untuk terus memilih jalan yang lurus. Seperti kata leluhur, ada perkataan leluhur berbunyi demikian. Tinuruan lalanko tumimu ember berenan. Endonokan towomu sarua lalan pak lampangan. Jadi leluhur telah menunjukkan jalan kemana kamu akan menuju. Jadi kamu berdusta atau berbohong bila kemudian kamu memilih jalan yang salah atau memilih tujuan yang salah. Pemirsa, para viewer yang mengikuti jalannya podcast ini, kita perlu menyimpan di dalam pikiran kita bahwa kita tidak boleh mengikuti jalannya tokoh-tokoh tadi, yaitu Tonasio Kurur, yang kemudian di akhir kisahnya dia meninggal secara tragis. Begitu pula dengan Wangkok Parepei dan Mahawetik. Kita seharusnya memegang suatu prinsip lumampang imekan nai. Jadi ketika kita berjalan, kita peliharakan kaki kita. Kita harus tahu kemana kita akan melangkah. Kita harus tahu kemana kita akan menuju. Kiranya poin ini, yakni sya'am lampang ang lalang kaengkolan, itu semakin kita mengerti. Di episode-episode sebelumnya sebetulnya sudah saya uraikan bahwa kita tidak boleh memilih jalan yang salah. Kita tidak boleh memilih cara-cara yang keliru. Di hari ini kita bisa temui dalam kehidupan hari-hari kita apa yang disebut dengan jalan keengkolan atau jalan bengkok. Bisa berarti hal-hal yang berbau kecurangan. Ada yang suka mencuri, baik yang mencuri kecil-kecilan atau mencuri secara besar-besaran, yang hari ini kita sebut sebagai korupsi. Ada yang memilih jalan untuk menjilat kepada para penguasa untuk mendapatkan jabatan dan pengaruh. Ada yang kemudian menggunakan cara-cara seperti menyogok dan lain sebagainya supaya mendapatkan proyek atau mendapatkan objek, orang bilang, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Berbagai cara yang saya sebutkan tadi adalah contoh hari ini
orang menggunakan jalan yang engkol atau jalan yang salah. Dan hal-hal ini tentu kita semua, saya dan saudara, perlu hindari. Sehingga kita boleh luput dari hal-hal yang boleh dibilang akibat buruk. Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Kita tidak akhirnya kena dengan pedang kita sendiri, atau dalam bahasa leluhur sondang okan womendo niko. Jadi pedang kita yang melukai diri kita sendiri. Kalau kita menghindari hal-hal itu, tentu kita luput dari hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang bisa melukai kita. Leluhur mengistilahkan ini saidua ni ule. Idua ni ule artinya diumpamakan kita sudah sempat ditelan oleh ular, kemudian dia muntahkan lagi. Artinya kita tidak jadi dimakan oleh ular atau tumotongko. Kita luput dari hal-hal yang bahaya dan hal-hal yang jahat. Maka dari itu kita perlu dan harus memilih jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Semoga ini bisa dipahami. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Siri wangko tadea, salam rahayu.